Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, pada bulan Juli lalu, Balai Permasyarakatan Jakarta Timur mengadakan pelatihan keterampilan bercocok tanam bagi para mantan penghuni lapas yang diadakan secara terbatas. Pelatihan ini bertujuan agar mantan penghuni lapas mampu mandiri di tengah pandemi. Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur untuk pertama kalinya mengadakan pelatihan keterampilan bercocok tanam hidroponik bagi mantan penghuni lapas. Selain mengasah bakat dan keterampilan, mereka juga dilatih untuk menjadi petani kota, sehingga mampu menghasilkan pangan dari rumah dan menambah penghasilan mereka. Pasalnya sejak pandemi COVID-19, banyak mantan penghuni lapas yang sulit mendapatkan penghasilan dan pekerjaan. Selain menambah penghasilan, pelatihan ini juga meningkatkan kepercayaan diri mereka agar mereka mampu kembali bersosialisasi di tengah masyarakat. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut tentang pelatihan bercocok tanam secara hidroponik yang dilakukan Balai Permasyarakatan Jakarta Timur kepada para mantan penghuni lapas, kita akan berbincang bersama Ibu Neti selaku Kepala Bapas Jakarta Timur. Selamat pagi, Bu Neti. Selamat pagi, Mbak Vice. Iya, sehat Salam Ibu? sehat selalu. Oh, seneng banget nih Alhamdulillah dengarnya sehat. kalau sehat. Iya. Sehat ya, iya insya Allah. Iya Ibu. Ibu, tadi kita sudah lihat di dalam tayangan ya Bu ya. Sebelum saya bertanya lebih jauh tentang kegiatan ini, saya mau konfirmasi dulu nih. Ini maksudnya pelatihan yang diberikan kepada para mantan penghuni lapas, apakah mereka berstatus memang sudah keluar, sudah dibebaskan dan kemudian dipanggil untuk mengikuti pelatihan kembali? Baik, mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu ya bahwa salah satu tugas fungsi Bapas adalah pembimbingan bagi para klien. Klien dimaksud adalah bahwa para warga binaan pemasyarakatan ataupun narapidana yang tengah menjalani hak integrasi. Jadi mereka sudah keluar dari lapas, tetapi mereka masih wajib dilakukan pembimbingan terhadap mereka karena sebetulnya masa pidananya belum selesai. Sehingga sampai akhir masa pidananya nanti, mereka harus tetap dilakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Jadi sebetulnya bukan mantan narapidana, tetapi mereka statusnya sekarang menjadi klien karena mereka sudah berada di luar lembaga pemasyarakatan. Berarti Ibu Neti bisa menggambarkan bahwa ternyata pembinaan dan pendampingan terus dilakukan meskipun mereka sudah keluar begitu ya. Lalu Ibu Neti, kenapa pilihan kegiatannya menjadi petani hidroponik? Baik, sebetulnya keterampilan lainnya sudah banyak kami lakukan, tetapi kenapa yang terakhir kami lakukan memang hidroponik di bulan Juni itu. Kami pilih karena hidroponik sekarang kan lagi ngetren ya, urban farming itu mengingat pandemi juga akhirnya masyarakat juga lebih senang berkegiatan di rumah. Ini karena hidroponik itu sangat mudah dipahami, kemudian juga tidak membutuhkan lahan sehingga para klien ini, para peserta atau mantan warga binaan ini bisa melakukannya di rumah masing-masing dengan peralatan yang tidak terlalu rumit, yang mereka punya di rumah, mereka bisa melakukan cocok tanam di sekitar rumahnya. Karena medianya tidak memerlukan tanah, sehingga yang rumahnya kecil pun atau mungkin dia hanya tinggal di kontrakan bisa melakukan kegiatan ini dan bisa membantu untuk kebutuhannya sendiri, insya Allah ya, seperti itu. Jadi kami memilih hidroponik, kami rasa inilah yang paling cocok saat ini untuk bisa dimiliki keterampilannya oleh para mantan warga binaan. Itu Mbak Vince. Baik, untuk meningkatkan skill bertani kan memang tidak mudah ya Ibu ya. Nah, kira-kira apakah melibatkan pelatih-pelatih khusus untuk pertanian, untuk mengenal pertanian hidroponik? Oh iya, ketika kami melakukan pelatihan keterampilan ini, kami bekerja sama dengan BPTP, yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, juga dengan NGO YB yang bergerak di EcoGreen. Jadi memang pakarnya langsung yang memberikan pelatihan kepada mereka sehingga mereka bisa lebih paham, lebih tepat memberikan arahan kepada para peserta karena tidak hanya teori tapi lebih banyak prakteknya sehingga
hasilnya bisa langsung dirasakan oleh para peserta. Mereka bisa langsung mempraktekkan apa yang diberikan oleh para ahlinya. Jadi di sini memang pakar-pakarnya yang memberikan pelatihan tentang hidroponik kepada para mantan warga binaan ini. Bagaimana antusias mereka nih, Bu? Kelihatan sekali waktu kegiatan ya, sangat antusias sekali, hanya karena kita sedang pandemi jadi memang sangat terbatas sekali pesertanya. Waktu itu kita hanya baru menjaring 10 orang karena keterbatasan ruangan juga, sehingga kita supaya tidak terlalu crowded, berkerumun, hingga peserta sangat terbatas. Banyak sekali yang sekarang juga menghubungi ingin mengikuti kegiatan hidroponik, karena sudah ada di antara mereka yang menyatakan bahwa mereka bisa berhasil ya di rumah melakukan penanaman melalui hidroponik seperti ini. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi banyak klien lain mungkin saling bertukar berita sehingga mereka ingin mengikuti kegiatan hidroponik. Mudah-mudahan nanti setelah situasi lebih membaik, PPKM sudah selesai, bisa kita tindak lanjuti untuk kegiatan tahap berikutnya. Berarti intinya Bu Neti mengarahkan memang sebenarnya akan diakomodir ya semua keinginan para mantan ini ya, supaya mereka lebih punya bekal keterampilan begitu. Siap, insya Allah. Oke, Bu Neti, ini berbicara tentang bagaimana para mantan penghuni lapas ini ketika mereka berada di tengah masyarakat. Sebenarnya apa tantangan mereka saat mereka berada di tengah masyarakat? Apakah sulit mencari pekerjaan? Apakah sulit untuk memilih keterampilan mereka dan mengaplikasikannya untuk sebagai tambahan ekonomi mereka? Pertama memang kalau dikatakan sulit, bisa juga dibilang sulit karena stigma masyarakat masih kental ya terhadap para mantan warga binaan. Sehingga memang tugas kita lah yang mereduksi pikiran-pikiran masyarakat terhadap stigma yang diberikan kepada mereka. Salah satunya ya dengan meningkatkan keterampilan kepada para mantan warga binaan. Mudah-mudahan dengan kemampuan yang dimiliki setelah mendapatkan keterampilan, mereka bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka itu sebenarnya memiliki skill, kemampuan yang bisa juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Banyak memang di antara mereka yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Salah satunya ya sekarang memang lagi pandemi agak sulit. Kedua, keterampilan yang dimiliki memang kurang. Ketiga ya stigma itu yang dari masyarakat. Nah, inilah peran, tidak hanya peran petugas Bapas di sini, tapi kami harapkan juga peran dari pemerintah daerah, masyarakat luas juga untuk meminimalisir stigma terhadap para mantan penghuni lapas. Karena sesungguhnya mereka jika diberi kesempatan, mereka bisa Iya. Intinya memang Ibu Neti ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya masyarakat bisa memberikan kesempatan kedua kepada para mantan penghuni lapas tadi. Ya, Ibu Neti? Ya, Ibu Neti bisa mendengar suara saya, Ibu Neti? Ya, tampaknya sambungan terputus. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.